Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian tahu kan bahwa besok di tanggal 27 Agustus akan ada aksi demonstrasi di depan gedung DPR yang dilaksanakan oleh Aliansi Masyarakat Pati yang dipimpin oleh Botok. Dan juga isu yang dia angkat ini menurut saya keren, teman-teman. Sahkan RUU perampasan aset. Ya, walaupun Bung Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 sudah menjawab isu ini dalam sebuah video. Nanti kita simaklah penjelasan lengkapnya seperti apa. Tapi yang paling saya takutkan di aksi ini adalah penumpang-penumpang gelap ataupun elit-elit kotor, elit-elit jahat, entah itu lokal, entah itu internasional, yang berusaha untuk menunggangi aksi ini untuk menciptakan kerusuhan di bangsa kita, seperti yang terjadi di Agustus tahun kemarin, teman-teman. Dan buktinya sudah tercium. Polisi sudah mengamankan puluhan orang yang menjadi provokator aksi besok. Ini kan pertanda bahaya. Dan kalau kita perhatikan ya, akun-akun oposan ini juga mulai bergerak untuk memupuk kebencian terhadap pemerintah, khususnya Prabowo, serta menyebarkan propaganda mengenai Bank Mandiri dan juga elemen-elemen negara yang ikut meredam aksi besok. Ya, walaupun negara sedang bergerak, tetap aja dituduh membungkam masyarakat sipil. Aduh, gimana ya? Inilah yang harus kita jaga, teman-teman. Jangan sampai aksi besok berujung kemarahan, berujung kerusuhan. Tapi yang keren sekarang, ada aksi tandingan dari silent majority di TikTok, di Instagram, yang dimana para pendukung presiden yang anak-anak muda ini sekarang ramai-ramai mengubah foto profilnya hitam putih mengikuti foto profil dari Presiden Prabowo sebagai bentuk dukungan agar kita bersatu, tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah. Nah, saya punya tayangan nih di video kali ini mengenai info Botok, mengenai program-program pemerintah yang mungkin saat ini sedang di framing buruk oleh mereka. Ini kita harus memberikan bukti tandingan, teman-teman. Kita harus memberikan informasi tandingan kepada gerombolan pembenci agar masyarakat bisa tercerahkan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Aspirasi soal pengesahan RUU perampasan aset di gedung DPR itu wajib kita dukung penuh, teman-teman. Koruptor tentu harus dimiskinin. Tapi waspada juga, semua oknum penumpang gelap yang sengaja manfaatin isu ini buat bikin rusuh itu wajib kita cermatin juga. Nah, sekarang coba kita bedah narasi Pati Melawan yang rencananya bakal ngepung Jakarta tanggal 27. Kami datang ke sini memberi dukungan ya kepada kawan-kawan dari Bogor, dari Jakarta yang kemarin yang inisiator ya aksi demo 27 Agustus itu dari teman-teman Jakarta dan Bogor. Itu dari teman-teman Jakarta dan Bogor. Itu dari teman-teman Jakarta dan Bogor. Gerakan Pati ini dipelopori sama namanya Botok, figur yang punya rekam jejak memblokir jalur Pantura dan pernah menjadi terdakwa kasus perjudian di tahun 2021. Dalam seminggu terakhir, ini aneh. Ratusan akun anonim sampai homeless media tiba-tiba serempak posting ajakan demo. Pertanyaannya, apakah ini sebuah jebakan klasik? Sekelompok elit yang bisnis dan kejahatannya keganggu, manfaatin tuh kemarahan kelas menengah dan rakyat miskin sebagai martir, teman-teman. Sampai sini tentu kita sepakat demo itu hak, tapi pergerakan terstruktur dari aktor pembuat onar jelas patut kita curigain. Poinnya ya, jangan sampai tuh kemurnian tuntutan elemen mahasiswa di DPR malah dibajak buat kepentingan elit jahat. Betul. Jangan sampai suara masyarakat malah kena imbas. Kalau sampai pecah kerusuhan, masyarakat kecil, teman-teman, pasti jadi korban paling rugi. Menurutnya gimana? Coba share pendapat, drop komen deh. Nah, ini penting, teman-teman. Kalau kerusuhan pecah dan target mereka itu seperti mengulang 98 dan berhasil menurunkan presiden dan wakil presiden, yang rugi siapa? Ya kita semua. Tidak ada yang mendapatkan dampak positif dari kerusuhan itu. Dan ini kalau saya mencium, teman-teman, ya, jangan sampai terjadi darurat militer. Jangan sampai terjadi darurat militer. Dan beberapa aksi demonstrasi yang sudah saya perhatikan, mereka sengaja memancing militer untuk keluar, menghalau dan berhadapan dengan masyarakat. Kalian masih ingat gak aksi demonstrasi yang terjadi saat RUU TNI disahkan? Itu kan ada beberapa masyarakat ataupun penyusup ataupun mungkin bisa kita bilang anarko yang berusaha menyerang rumah dinas TNI. Nah, mereka ini sepertinya memang tujuannya untuk membuat kerusuhan dan membuat negara ini menjadi tidak stabil. Ini yang kita tidak inginkan. Kalau kerusuhan pecah, kemudian revolusi terjadi, kita akan mundur 20 tahun ke belakang.
Founding father kita beserta mantan-mantan presiden dan presiden sekarang itu sudah bekerja semaksimal mungkin agar Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Itu target kita. Jangan sampai kita mundur lagi, kita restart lagi. Dan saya mau tanya sama kalian, mereka ini kan, para pembenci ini kan selalu mencemooh Prabowo. Mereka mengatakan bahwa, apa itu pidatonya? Salah mulu, lupa mulu. Kupas bawang 700.000. Wah, semua di framing teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan, di dalam kondisi global yang tidak menentu ini, kira-kira siapa yang bisa menggantikan sosok Presiden Prabowo? Ya tidak ada. Mau Anies? Aduh. Ganjar, aduh, lebih-lebih ya kan. Aduh, gimana ya? Jadi menurut saya setiap zaman, setiap presiden itu sudah dalam takdirnya masing-masing. Jadi untuk situasi global yang terjadi seperti saat ini dan situasi korupsi yang sangat mengakar seperti saat ini, ya tangan besi seperti Presiden Prabowo dibutuhkan teman-teman. Tangan besinya ini, ya maksudnya tangan besi menghantam koruptor, menghantam oligarki, menghantam perusahaan-perusahaan asing yang berusaha menguasai sumber daya alam kita. Itu yang sekarang dikerjakan oleh Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Wah, ini keren banget teman-teman. Keseriusan pemerintah untuk mengesahkan RUU perampasan aset ternyata sudah menemukan titik terang. Padahal ini sudah digodok di zaman Presiden Jokowi dulu, Presiden ke-7, kemudian keberlanjutan disusun lagi oleh Presiden Prabowo Subianto yang akhirnya bisa disahkan. Nah, inilah jawaban dari aksi Botok. RUU perampasan aset segera disahkan. Tapi tolong Botok ya, walaupun Botok ini sudah mendukung polisi agar menghantam seluruh provokator, menangkap seluruh provokator, cuman Anda juga perlu dan wajib berhati-hati. Jangan sampai aksi Anda ini menjadi pemantik ataupun menjadi tunggangan dari elit-elit yang tidak suka dengan perampasan aset disahkan. Karena kalau kita kacau, kalau negara ini rusuh, ya darurat militer, tidak bakal disahkan juga RUU perampasan aset itu. Jadi teman-teman aliansi masyarakat Pati ataupun yang turun aksi, harap jaga masa Anda. Jangan sampai disusupi oleh oknum-oknum tertentu karena ini sangat-sangat berbahaya teman-teman. Dokter Malinda setelah mengantar pasien dari posko Lewole di Lampung Bajo kembali menuju buat Lewole, Pak. Coy, ternyata ini yang namanya dokter terbang sama ambulan terbang. Bentuknya itu dokter yang naik helikopter buat ke daerah pelosok yang susah dijangkau. Bukan dokter sama mobil ambulan yang tiba-tiba disuruh terbang. Ini lagi nakes-nakes pada FOMO, aku akan terbang, aku Superman, aku punya sayap. Apa? Ini mah sama aja bener apa kata Prabowo, kecerdasan bukan datang dari sekolah. Betul. Kecerdasan bukan datang dari sekolah. Dan saya ingat juga apa kata Rocky Gerung, bahwa pemikiran yang sangat-sangat
tinggi dari Presiden Prabowo itu masih sulit untuk dicerna oleh masyarakat-masyarakat yang isi kepala dan hatinya itu masih dangkal. Utamanya ketika mereka dasarnya benci terhadap pemerintah. Ini kan bahaya teman-teman. Semua di framing loh. Nakes kok FOMO, iya nakes kok FOMO, ngeri juga. Tapi ya gimana menurut kalian teman-teman? Dosen terbang lagi. Dokter terbang ini, ambulans terbang ini memang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita karena negara kita yang sangat luas, negara kita yang geografisnya itu banyak bukit-bukit, gunung-gunung. Jadi orang-orang yang ada di pelosok yang mungkin butuh penanganan darurat untuk kesehatan rumah sakit, dia bisa menggunakan ambulans terbang dan juga dokter terbang untuk mendapatkan perawatan secara cepat. Tapi masyarakat utamanya, oknum-oknum dokter, banyak yang memframing yang aneh-aneh seperti tadi gambar-gambar ditunjukkan oleh Bang kita, ya kan? Pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara. Kekuatan negara ini intinya adalah bahwa semua aset bangsa, semua kekayaan bangsa harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan dasar patriotisme, cinta tanah air, cinta rakyat, rasa tanggung jawab yang sangat besar. Karena itu, penyelewengan, korupsi harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus punya tekad itu, walaupun banyak pihak yang selalu nyinyir dan memandang bahwa kita tidak sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh. Bagaimana kita sekarang bisa mengatasi masalah, bisa punya ratusan helikopter, bisa mengatasi alat berat, kalau kita tidak punya uang. Dari mana uang itu? Uang itu dari yang kita selamatkan, dari korupsi-korupsi yang berjalan. Selama ini kita hentikan kebocoran-kebocoran itu. Kita belum puas. Kita harus lebih keras lagi mengelola semua keuangan. Sebagai contoh, prestasi Danantara menurut saya membanggakan. Saya kira pimpinan Danantara pantas mendapat bintang tanda kehormatan dari negara. Dalam kurang 2 tahun, penghasilan Danantara, penghasilan BUMN naik ratusan persen. Beberapa BUMN yang belasan tahun, puluhan tahun rugi, sekarang mulai untung. Naiknya kadang-kadang di luar yang bisa kita duga. Ini karena kepemimpinan, ini karena Revitalisasi sekolah jadi salah satu prioritas pemerintah. Lantas, bagaimana DPR memastikan program tersebut benar-benar terlaksana dan tepat sasaran? Salah satu fungsi dari DPR adalah pengawasan. Walaupun sebelum itu tentu saja kami harus memastikan bahwa anggaran tersedia untuk prioritas-prioritas pembangunan yang disampaikan visinya oleh Bapak Presiden. Dan setelah anggaran tersedia, tentu kita harus menjamin bahwa itu dilaksanakan dengan baik. Salah satunya melalui program revitalisasi sekolah yang harus menyasar sekolah-sekolah yang paling membutuhkan. Misalnya program revitalisasi harus dipastikan menyasar pada utamanya sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, yang paling rusak parah. Walaupun hampir semua sekolah sebetulnya membutuhkan sentuhan, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta.
kebanyakan tentu saja sekolah-sekolah yang berada di pedalaman ataupun daerah-daerah yang ada di kepulauan, daerah-daerah marginal. Bahkan revitalisasi sekolah diharapkan tidak hanya berfokus pada kondisi Tentu bangunan. saja diharapkan menunya pun sekarang bertambah, bukan hanya untuk memperbaiki ruang kelas atau atapnya, tapi juga untuk toilet yang bersih dan Betul. sanitasi yang baik, untuk pagar sekolah, untuk lapangan olahraga. Prioritas pemerintah dikawal agar tepat sasaran. Ini yang selalu menjadi gorengan-gorengan pembenci pemerintah, bahwa pemerintah tidak peduli pendidikan, banyak bangunan sekolah ambruk, MBG-nya bagus. Nah, ini sudah disusun dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Semua sekolah-sekolah yang sudah dilaporkan akan segera direvitalisasi. Jadi udahlah, ini pembenci-pembenci pemerintah selalu memframing hal-hal yang tidak apple to apple, tidak peer to peer. Jadi aneh gitu. Apalagi sekarang ya, isu-isu yang berkembang di luar sana makin lucu teman-teman. Dibilanglah Pak Joko yang akan kudeta, dibilanglah Pak Joko yang akan menggulingkan pemerintah karena biar Gibran bisa menjadi presiden. Aduh, Pak Jokowi itu masih mengawal pemerintahan Prabowo Gibran, masih bersama pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak ada niat sedikit pun dari Presiden Jokowi untuk melakukan hal-hal yang sekarang dituduhkan kepada beliau. Utamanya yang dihembuskan oleh Said itu, Said siapa gitu yang suka gaduh ya kan, yang mengatakan bahwa sudah ada rencana dari SSB Singapura, Solo, Bandung. Waduh. Kayaknya nih ya, kalau tidak memfitnah Jokowi tidak bakal rame. Makanya saya juga dapat sebuah video dari Botok yang dia menegaskan bahwa mereka tidak ditunggangi sama sekali sama Solo, sama siapa elit-elit tertentu, tidak sama sekali. Dia menegaskan loh. Dan hati-hati, sekarang orang-orang sedang mempelintir omongan-omongan Budi Ari yang kemarin sempat beredar bahwa ya mungkin pemilu dipercepat dan lain sebagainya. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi, orang yang ikut bersama Pak Jokowi keliling daerah, keliling kota, saya tidak pernah mendengarkan omongan ini dari Pak Jokowi langsung. Bahkan Pak Jokowi, seperti saya bilang tadi, masih ingin Prabowo Gibran. Ini yang kita pegang sampai sekarang. Jadi kalau ada oknum-oknum yang berusaha untuk mencari panggung atau membuat hal-hal yang aneh, memancing kerusuhan, jangan kait-kaitkan dengan Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Saya harap kawan-kawan yang demo besok bisa menjaga diri, bisa menjaga kewarasan agar tidak terjadi kekacauan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.